Nah, alhamdulillah bisa auto menang sih lawan Australia. Pemain keturunan Moulaboh tersedia bela timnas Indonesia di bulan Maret. Ini dia sosok pemainnya, yang pasti kalian tak asing saat mendengar namanya. Wah, baru mau gabung langsung di ospek. Ragnar Oratmangun beri wejangan untuk Ole Romenyi. Kira-kira wejangan seperti apa ya yang diberikan Ragnar? Begini fakta mengejutkannya. Nah, ini nih perlu ditagih jika gagal. Patrick Kluivert berikan janji ini untuk timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak berita ini agar tidak terima mentah-mentah janji manis pelatih baru. Nah, ini baru super top Marco Top. Memang efek pelatih baru sih sepertinya. Predator asing sampai ingin dinaturalisasi demi bela timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya pemain predator tersebut? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Wejangan Ragnar Oratmangun untuk Ole Romenyi yang baru gabung timnas Indonesia. Salah satu pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, memberikan wejangan berharga kepada para pemain baru yang bergabung dengan skuad Garuda. Pesan ini terutama ditujukan kepada pemain-pemain naturalisasi seperti Tim Geipens, Marks Dio, dan Ole Romenyi yang kini harus beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara di podcast Soccer 77 yang dikutip pada Senin 10 Januari, Ragnar Oratmangun, yang akrab dipanggil Wak Haji, mengungkapkan bahwa dirinya juga sempat mengalami kesulitan saat pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mengaku terkejut dengan gaya bermain yang berbeda jauh dibandingkan dengan yang biasa ia temui di Belanda. Menurut Ragnar, sepak bola di Belanda lebih banyak mengandalkan operan pendek dan permainan yang dibangun dari belakang. Sebaliknya, timnas Indonesia cenderung menggunakan umpan panjang dan menuntut para pemainnya untuk bekerja keras serta berlari lebih banyak. Di Belanda, semua orang ingin bermain sepak bola yang baik dari belakang, ujar Ragnar. Di Indonesia, yang pertama kali dilakukan adalah kerja keras dan berlari. Tidak banyak bermain dengan operan pendek. Gaya permainan ini membuat Ragnar harus beradaptasi lebih cepat dan meningkatkan fisiknya agar bisa mengikuti ritme permainan yang lebih dinamis. Saat kalian tidak bisa bermain operan pendek, maka bermain operan panjang. Di Belanda, mereka tidak menyukai bermain dengan operan jarak jauh, tambahnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ragnar saat pertama kali membela timnas Indonesia. Selain tantangan di dalam lapangan, Ragnar juga berbagi pengalaman pribadinya sebagai seorang mualaf yang merasa nyaman tinggal di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa salah satu hal yang ia sukai dari Indonesia adalah kebebasan dalam menjalankan ibadah. Di sini saya bisa lebih bebas, saya bisa mendengarkan suara adzan kapan saja saya keluar rumah, katanya. Sebagai seorang pemain yang kini menjadi andalan Sintayong, Ragnar berharap para pemain baru seperti Ole Romenyi dan lainnya bisa segera menyesuaikan diri. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, mereka akan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Wejangan Ragnar ini tentunya menjadi motivasi bagi pemain-pemain baru agar mereka tidak hanya sekadar bermain bola, tetapi juga benar-benar memahami budaya sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah para pemain baru akan cepat beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pemain keturunan Moulaboh tersedia bela timnas Indonesia pada bulan Maret. Timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat saat menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Dengan kedatangan pelatih dan asisten pelatih kelas Eropa, timnas Indonesia kini menjadi tim yang semakin ditakuti di kancah sepak bola Asia. Pencapaian luar biasa yang telah diraih oleh para pelatih di klub-klub sebelumnya menjadi alasan kuat bagi ex-co PSSI untuk mengakui mereka sebagai jajaran pelatih terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia.
Selain kehadiran pelatih terbaik, timnas Indonesia juga mendapatkan tambahan kekuatan dengan bergabungnya pemain keturunan asal Moulaboh, Calvin Verdonk. Bek kiri yang kini bermain untuk NEC Nijmegen tersebut menunjukkan performa luar biasa di Eredivisie Belanda. Dalam laga terakhirnya melawan Groningen pada pekan ke-22, Verdonk menyumbang assist berkualitas meskipun timnya kalah 1-2. Performanya dinilai sangat baik oleh media Belanda dengan mendapatkan rating tertinggi dalam timnya. Forza NEC menilai performa pemain setelah kekalahan dari Groningen dan Verdonk mendapatkan skor 6 tertinggi di antara rekan-rekannya. Ia menunjukkan permainan yang dinamis dan tetap memberikan kontribusi meski timnya mengalami kekalahan. Dengan statistik yang impresif, Verdonk hampir tak tergantikan di posisinya dan menjadi andalan bagi NEC Nijmegen sepanjang musim ini. Kehadiran Verdonk di timnas Indonesia tentu menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di level tinggi di Eropa, ia diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan saat menghadapi tim-tim tangguh seperti Australia dan Bahrain. Perpaduan antara strategi kelas dunia dari jajaran pelatih serta tambahan pemain berbakat seperti Verdonk membuat optimisme semakin tinggi bagi pendukung timnas Indonesia. Laga melawan Australia dan Bahrain akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda yang tengah mengalami perkembangan pesat. Apakah dengan formasi dan strategi baru, timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di bulan Maret nanti? Bagaimana pendapat kalian mengenai kekuatan timnas Indonesia saat ini? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Janji Patrick Kluivert terkait strategi permainan timnas Indonesia. Pergantian pelatih timnas Indonesia menjadi sorotan besar, terutama setelah keberhasilan Shin Tae-yong yang berhasil membawa Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan meloloskan Indonesia ke Piala Asia 2023 serta 2027. Keputusan PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, tentu menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Kluivert, yang dikenal dengan pengalaman melatihnya di berbagai klub Eropa, membawa harapan baru dengan perubahan besar dalam strategi permainan timnas Indonesia. Namun, para fans Garuda harus mengingat janji Patrick Kluivert yang menegaskan bahwa Indonesia akan tampil lebih menyerang dan agresif di bawah kepemimpinannya. Di sisi lain, meskipun Kluivert memegang visi baru, kita tak bisa melupakan jasa Shin Tae-yong yang sudah membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jangan sampai ambisi besar Kluivert untuk membawa Garuda ke Piala Dunia 2026 menghancurkan hasil kerja keras Shin Tae-yong yang sudah membawa fondasi yang kuat. Target lolos ke Piala Dunia 2026 jelas menjadi ambisi besar, namun keberhasilan itu harus didukung dengan strategi yang tepat dan pengawalan yang ketat dari fans. Jika pencapaian yang diharapkan tidak tercapai, maka keputusan pemecatan pelatih baru harus menjadi langkah yang dipertimbangkan oleh PSSI demi kepentingan timnas. Tak hanya soal strategi menyerang yang dijanjikan Kluivert, namun kemampuan untuk menyesuaikan taktik dengan lawan juga sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan latar belakang Kluivert yang pernah menjadi penyerang tajam, tentu ia memiliki potensi besar dalam memaksimalkan kekuatan serangan timnas Indonesia. Namun bagi para fans Garuda, mereka harus terus mengawal perjalanan pelatih baru ini, memberikan dukungan, serta menyuarakan pendapat mereka jika hasil yang diharapkan belum tercapai. Lantas, bagaimana pendapat Anda tentang pergantian pelatih ini? Apakah Patrick Kluivert bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 atau justru malah meruntuhkan perjuangan Shin Tae-yong? Tulis komentar Anda di bawah. Harapan Erick Thohir kepada Ole Romenyi. Ole Romenyi, Tim Gapens, dan Dion Marks resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah melakukan sumpah setia di London, Inggris pada Sabtu 8 Februari. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan besar terhadap Ole Romenyi yang digadang-gadang menjadi striker menakutkan bagi timnas Indonesia. Saat ini skuad Garuda masih kekurangan sosok striker tajam, sehingga kehadiran Romenyi diharapkan mampu menjadi mesin gol yang diandalkan di lini depan.
Semoga dengan kehadiran Ole Romenyi di Timnas Indonesia, daya gedor skuad Garuda semakin tajam, ujar Erick Thohir pada Sabtu 8 Februari. Ia menambahkan bahwa peran striker sangat krusial dalam meningkatkan kualitas serangan tim, terutama menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses naturalisasi ini. Dengan status WNI yang sudah resmi, Romenyi kini berpeluang besar untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga penting melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret pada Maret 2025 mendatang. Di sisi lain, Calvin Verdonk yang juga telah menyelesaikan proses naturalisasinya diharapkan menjadi pilar penting di lini pertahanan Timnas Indonesia. Pemain keturunan asal Molabo ini tampil impresif bersama NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda, menunjukkan performa yang solid dengan catatan 1 gol dan beberapa assist sejauh musim ini. Kehadiran Romenyi dan Verdonk semakin memperkuat Timnas Indonesia yang kini dipimpin oleh pelatih kelas dunia Patrick Kluivert. Dengan kombinasi pemain naturalisasi dan pemain lokal berbakat, skuad Garuda diprediksi akan semakin kompetitif di pentas Asia. Apakah Ole Romenyi mampu menjadi striker andalan yang selama ini dinantikan? Bagaimana dampak kehadiran Calvin Verdonk di lini belakang Timnas? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Media Vietnam ragukan kemampuan Ole Romenyi. Kabar naturalisasi Ole Romenyi menjadi warga negara Indonesia (WNI) terus menjadi perbincangan hangat di media Asia Tenggara. Tak hanya media Indonesia yang menyoroti proses ini, tetapi juga media Vietnam yang memberikan komentar tajam mengenai kehadiran penyerang 24 tahun tersebut di Timnas Indonesia. Salah satu media Vietnam, Soha, secara terang-terangan mempertanyakan apakah Ole Romenyi benar-benar bisa menjadi sosok yang mengguncangkan dunia dan mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dalam artikelnya, Soha memberikan judul provokatif, Indonesia menaturalisasi bintang Belanda lainnya, akankah mengejutkan dunia? Menurut laporan Soha, Timnas Indonesia memang telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya deretan pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda. Namun, media Vietnam tampak skeptis apakah kehadiran Romenyi benar-benar akan memberikan dampak besar. Masuknya faktor baru seperti Ole Romenyi tentu menambah kedalaman skuad Indonesia, tetapi apakah ini cukup untuk membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis Soha. Sebagai informasi, Ole Romenyi resmi diambil sumpah sebagai WNI di London pada Sabtu 8 Februari 2025. Proses naturalisasinya berjalan cepat karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, ia diproyeksikan untuk segera memperkuat Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa di ronde ketiga kualifikasi. Jika berhasil finish di posisi 2 besar, maka 1 tiket ke Piala Dunia 2026 akan menjadi milik skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis kehadiran Romenyi akan memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Semoga dengan kehadiran Ole Romenyi di Timnas Indonesia, daya gedor skuad Garuda semakin tajam dan bisa memberikan dampak positif bagi tim, ungkapnya. Di sisi lain, media Vietnam tampaknya meragukan apakah Ole Romenyi bisa langsung beradaptasi dengan gaya permainan Timnas Indonesia. Mengingat persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin ketat. Mereka menilai bahwa hanya mengandalkan 1 pemain baru saja tidak akan cukup untuk membawa Indonesia lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Ole Romenyi sendiri memiliki pengalaman bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda bersama FC Emmen dan FC Utrecht sebelum melanjutkan kariernya di Inggris. Dengan kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan, ia bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Namun, apakah ia benar-benar bisa menjadi sosok yang mengubah nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan Ole Romenyi benar-benar bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Ataukah ini hanya hype sesaat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Predator asing ingin dinaturalisasi demi bela timnas Indonesia. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia membawa efek besar bagi sepak bola tanah air. Bukan hanya meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga menarik perhatian banyak pemain untuk membela skuad Garuda. Kini dua predator asing dikabarkan ingin dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola Indonesia yang mendambakan lini serang lebih tajam. Salah satu tantangan utama timnas Indonesia adalah kurangnya striker house goal yang bisa diandalkan di level internasional. Meski saat ini sudah ada nama-nama seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Hoki Caraka, kehadiran predator asing yang berpengalaman akan memberikan tambahan amunisi bagi skuad Garuda. Dua pemain yang terang-terangan menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi adalah David da Silva dan Leo Gaucho. David da Silva adalah sosok striker berbahaya yang sudah malang melintang di Liga 1 Indonesia. Pemain asal Brasil ini menjadi top skor Liga 1 musim 2023-2024 dengan torehan 30 gol dan membantu Persib Bandung meraih gelar juara. Dengan pengalaman dan ketajamannya di depan gawang, tidak heran jika banyak pihak menginginkan David da Silva untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela skuad Garuda. Ia percaya bahwa tim nasional membutuhkan lebih banyak gol dan dirinya siap menjadi solusi untuk masalah tersebut. Sementara itu, Leo Gaucho adalah striker muda yang juga tertarik untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang sebelumnya memperkuat Borneo FC ini tampil impresif di Liga 1 sebelum hijrah ke klub Turki, Gençlerbirliği Ankara. Dengan usia yang masih muda, Leo Gaucho bisa menjadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan rasa nyaman tinggal di Indonesia dan sangat terbuka jika ada peluang untuk menjadi WNI. Keinginannya untuk memperkuat Garuda membuat banyak penggemar berharap agar proses naturalisasi bisa segera dilakukan. Namun, proses naturalisasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Berdasarkan pasal 9 UU Kewarganegaraan, seorang pemain harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jika syarat ini terpenuhi, maka peluang bagi David da Silva dan Leo Gaucho untuk membela timnas Indonesia semakin besar. Kedatangan Patrick Kluivert memang membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Banyak pemain berbakat tertarik untuk bergabung dan memberikan kontribusi bagi Garuda. Kini pertanyaannya adalah, apakah PSSI akan mempertimbangkan naturalisasi dua predator asing ini? Ataukah ada opsi lain yang lebih baik untuk memperkuat lini serang? Bagaimana menurut kalian, apakah David da Silva dan Leo Gaucho layak untuk dinaturalisasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Alasan timnas Indonesia kehilangan pemain muda berbakat. Mauresmo Hinoke, pemain muda berbakat asal Indonesia yang sempat mencuri perhatian di dunia sepak bola internasional, menjadi sorotan utama setelah penampilannya yang gemilang bersama timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Sebagai seorang winger atau pemain sayap, Mauresmo menunjukkan kemampuan luar biasa yang mampu membawa warna baru di lini serang timnas Indonesia. Dengan usianya yang baru menginjak 19 tahun, banyak pihak yang berharap bahwa dirinya bisa menjadi bagian penting dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan seterusnya. Namun sebuah kabar mengejutkan datang ketika proses naturalisasi Mauresmo Hinoke harus dibatalkan meski ia dianggap memiliki potensi besar. Alasan utama kegagalan proses naturalisasi Mauresmo terletak pada regulasi FIFA yang ketat terkait keturunan darah pemain yang ingin dinaturalisasi. Dalam kasus Mauresmo diketahui bahwa darah keturunannya berasal dari generasi keempat atau buyutnya yang murni memiliki keturunan Indonesia. Sementara itu, aturan FIFA hanya mengizinkan naturalisasi bagi pemain yang memiliki hubungan darah hingga generasi ketiga saja. Keputusan ini tentu saja menjadi pukulan berat bagi penggemar dan pendukung timnas Indonesia yang sudah menaruh harapan besar pada potensi Mauresmo.
Meski begitu, keputusan ini juga mencerminkan betapa ketatnya regulasi FIFA dalam hal kewarganegaraan dan keaslian identitas pemain yang bertujuan menjaga integritas kompetisi internasional. Proses naturalisasi yang seringkali diharapkan dapat membawa talenta muda berbakat untuk memperkuat skuad timnas memang harus mematuhi batasan yang berlaku, dan dalam hal ini Mauresmo tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal ini tentu menjadi kekecewaan bagi banyak pihak, mulai dari manajemen timnas Indonesia hingga pendukung yang sudah tidak sabar melihat kiprah Mauresmo di level internasional. Kekecewaan ini juga terlihat dari berbagai komentar di media sosial, di mana banyak penggemar yang menyuarakan rasa kecewa dan berharap agar ada solusi bagi masa depan pemain muda ini. Namun di balik kegagalan naturalisasi ini, banyak yang meyakini bahwa Mauresmo Hinoke masih memiliki masa depan cerah. Meskipun tidak bisa membela timnas Indonesia untuk saat ini, performa impresifnya di turnamen internasional menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak potensi untuk berkembang. Pelatih dan staf pendukungnya percaya bahwa Mauresmo akan terus mengasah kemampuannya dan mungkin suatu saat bisa bermain di level profesional, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan batalnya naturalisasi ini, timnas Indonesia harus segera menyesuaikan strategi dan fokus untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Walaupun kehilangan satu talenta muda berbakat, semangat dan kerja keras harus tetap tinggi. Timnas Indonesia tetap memiliki banyak pemain muda berbakat yang siap mengisi posisi-posisi penting. Kedepannya diharapkan Federasi Sepak Bola Indonesia dapat lebih cermat dalam mengkaji kebijakan naturalisasi agar potensi pemain muda berbakat tidak terlewatkan demi kemajuan sepak bola nasional. Apa pendapat Anda tentang keputusan ini? Apakah ada solusi yang lebih baik untuk mengembangkan potensi talenta muda seperti Mauresmo Hinoke? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mantan pelatih timnas Indonesia Pede Indra Syafri bisa bawa Garuda Muda terbang tinggi. Mantan pelatih timnas Indonesia Rahmat Darmawan memberikan dukungan penuh dan optimisme tinggi terhadap perjalanan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Rahmat yang akrab disapa RD mengungkapkan keyakinannya bahwa skuad Garuda Nusantara yang kini dipimpin oleh Indra Syafri akan mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Saat ini, timnas Indonesia U20 telah berada di Shenzhen, Cina, untuk memulai perjalanan mereka di Piala Asia U20 2025 yang dimulai pada 12 Februari 2025. Timnas Indonesia U20 berada di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Tiga tim yang memiliki reputasi kuat di dunia sepak bola Asia ini tentunya menjadi tantangan besar bagi Garuda Nusantara. Namun Rahmat Darmawan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Indra Syafri, timnas Indonesia U20 akan menunjukkan perkembangan yang pesat dan mampu bersaing dengan tim-tim besar tersebut. Menurut Rahmat, perkembangan yang ditunjukkan oleh tim sejak tahun-tahun sebelumnya sangat menggembirakan. Proses panjang yang dilakukan oleh Indra Syafri dalam membentuk skuad yang ada saat ini telah membuahkan hasil yang sangat positif. Kalau melihat perkembangan dari tahun ke tahun, pencapaian timnas U20 dengan coach Indra Syafri sampai tahun lalu dan sekarang tentu kita melihat adanya satu perkembangan, ujar RD saat dihubungi oleh Fonenews. Ia juga menyebutkan bahwa banyak pemain muda yang sudah menunjukkan kualitas terbaik mereka. Bahkan pemain yang dulu berusia 17 tahun kini telah berkembang menjadi pemain yang siap berkompetisi di level U20. Indra Syafri menurut RD telah berhasil melanjutkan warisan dari Bima Sakti, pelatih sebelumnya, yang telah membimbing pemain timnas Indonesia U20 sejak mereka berada di level U17. Transisi ini dinilai berjalan dengan baik dan RD percaya bahwa Indra Syafri berhasil membawa pemahaman taktik dan strategi yang solid untuk para pemain Garuda Nusantara. Jadi memang estafet itu bisa berjalan baik, jelas RD, menambahkan bahwa Indra Syafri telah mempersiapkan tim dengan matang untuk menghadapi kompetisi yang sangat ketat. Dengan pemahaman taktik yang matang dan strategi yang tepat, Rahmat Darmawan menaruh harapan besar pada tim. Ia merasa wajar untuk optimistis terhadap perjalanan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025, terutama melihat perkembangan yang telah dicapai oleh para pemain muda tersebut.
Timnas Indonesia U20 akan memulai pertandingan pertama mereka melawan Iran pada 13 Februari 2025 yang menjadi laga pembuka grup C. Optimisme Rahmat Darmawan ini tentunya menjadi dorongan semangat bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Namun bagaimana menurut Anda? Apakah Timnas Indonesia U20 dapat memberikan kejutan di Piala Asia U20 2025? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.